Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Miswanto tidak bisa hadir, jadi kita akan isi dengan masih PDB Orde 1. Kalau yang lalu yang dibahas adalah PDB Orde 1, koefisiennya adalah koefisien konstan, di mana telah dibahas beberapa metode, paling tidak ada 4 metode ya yang sudah dibahas. Ya, ada yang menggunakan transformasi, ada yang menggunakan pemisahan peubah, ada yang menggunakan vektor berarah ya. Oke, nah kali ini kita akan bahas gimana kalau koefisiennya dalam bentuk peubah. Kalau kemarin koefisiennya dalam bentuk konstanta. Metode yang digunakan bisa sama. Tapi ada beberapa hal bisa jadi ada yang tidak mungkin digunakan atau kadangkala ada bentuk yang ada salah satu metode itu tidak dapat kita kerjakan dengan untuk menghasilkan yang lebih baik solusinya. Kita bahas sedikit ya. Metode yang akan saya gunakan di sini adalah metode transformasi. Metode transformasi ini sama konsepnya seperti yang koefisien konstan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Ini bisa A UX ditambah BUY ditambah CU. Anda bisa juga sama dengan D gitu ya. Tapi pada umumnya jarang kita menggunakan D. Cukup seperti ini, tapi kalau misalnya nanti kalian menemukan bentuk-bentuk, ternyata di sini sama dengan D, di mana D itu adalah konstanta yang berdiri sendiri. Saat ini kita akan menggunakan A, B, C itu adalah sebagai peubah bebas dari koefisien yang diketahui. Jadi misalnya di sini peubah bebasnya adalah X dan Y, bisa juga peubah bebasnya tergantung dari soal yang diberikan. Jadi saya harapkan di sini bahwa Anda paham untuk peubah itu tergantung dari persamaan yang diberikan. Di sini sama seperti yang lalu, kita akan mengubah bentuk 3.1 menjadi PDB. Ya, kita akan mengubah dia menjadi bentuk PDB. Sedemikian hingga di sini kita akan mengambil si dan eta, di mana si dan eta itu adalah bergantung pada peubah bebas, yaitu X dan Y. Pemilihan si dan eta haruslah determinan Jacobi-nya tidak boleh sama dengan 0. Persis sama ya, tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita akan memperoleh eta, maka kita akan memisalkan si sedemikian hingga bahwa Jacobi tidak sama dengan 0. Tetapi kalau misalkan kamu dapatnya adalah si, maka yang kita misalkan adalah eta. Gitu ya. Jadi tergantung dari kamu memandangnya dari sisi yang mana. Kali ini kita akan melihat bahwa bentuk tadi ada UX ya, di mana UX itu UX, Y akan kita ubah menjadi bentuk yang lain, di mana U-nya nanti sudah tidak bergantung lagi sama X dan Y, tetapi kita bergantung pada si dan eta. Nah, ini formula untuk kita mengubahnya. Ini sudah pernah saya bahas pada 2 minggu yang lalu, sehingga detailnya sudah tidak saya bahas kembali ya. Intinya kalian sudah, saya harapkan sudah paham untuk sampai ke bentuk 3.3 ya. Kita ubah beberapa hal seperti itu. Kemudian sama halnya kita akan mengambil salah satu yang di dalam kurung ini sama dengan 0, boleh komponen yang pertama, boleh komponen yang kedua. Yang di sini yang diambil adalah komponen yang kedua yang sama dengan 0. Kalau komponen yang kedua sama dengan 0, maka kita di sini adalah mencari
eta. Ya, kalau kita begitu mencari eta itu dari persamaan karakteristik, gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu buat yang sama dengan nol itu adalah yang depan, maka berarti kita mencari C. Nah, kondisi yang ini, yang pada tampilan sekarang ini, kita mencari eta dari persamaan karakteristik. Gitu. Selanjutnya kita memisalkan C sedemikian hingga Jacobi tidak sama dengan nol. Tapi kalau yang di depan yang sama dengan nol, maka kita mencari C dari persamaan karakteristik. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Jadi tidak terlalu sulit ya sebenarnya ya. Oke, lanjut. Nah, dari sini bentuk ini saya sampaikan akan dapat eta. Kemudian kita akan memilih C. Tentunya C-nya sama dengan apa? Terserah kita ya, terserah. C mau sama dengan X boleh, C mau sama dengan Y boleh, sakarut. Yang jelas dia harus memiliki Jacobinya sama dengan 0. Jadi dia konsepnya harus memiliki inverse agar dia differentiable. Kalau dia nggak differentiable maka tidak bisa kita selesaikan gitu ya. Oke, ini tidak saya bahas satu persatu karena ini tinggal substitusi sebenarnya ya. Jadi kalau si sama dengan X, berarti si X atau dosi do X sama dengan 1, dosi do Y sama dengan 0 gitu ya. Ini. Kenapa ini coba nggak ada sudah Bu, ini kenapa 0? Karena yang di dalam kurung sama dengan 0. Nah, si X tadi sama dengan 1 ya. Ini keliru nih. Oke, lanjut. Nanti langsung dicontoh aja. Nah, dari sini setelah kita memperoleh bentuk persamaan tadi, Anda akan ini agak susah begini. Enak, saya coba begini. Aja deh dari persamaan utama aja. Nah, dari sini kamu akan peroleh ini sama dengan 0. Ini juga nanti kamu substitusi hasilnya dan di sini juga akan kamu substitusi hasilnya. Maka kamu akan memperoleh sebuah PDB. Dari PDB tadi, kamu selesaikan integrasinya, kemudian substitusi apa yang sudah diperoleh. Konsepnya begitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Ya, saya stop share dulu. Ya. Bisa tampak? Kurang? Di sini ada X kuadrat UX dikurangi XY UY ditambah Y U sama dengan 0. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita determinasi dulu apa itu A, apa itu B, apa itu C ya. Nah, kita lihat A itu adalah koefisien dari UX, B itu adalah koefisien dari UY, sedangkan C itu koefisien dari U, gitu ya. Ini kita peroleh A-nya adalah X kuadrat, B-nya adalah negatif XY, C-nya adalah Y. Ya. Dari sini kita ketahui bahwa kemarin sudah kita peroleh bahwa dy dx karena sebelumnya kita dapat eta x per eta y itu sama dengan
min B per A, dan kemudian eta X per eta Y itu juga sama dengan negatif DY per DX, kan gitu ya. Maka dapat kita katakan bahwa DY per DX sama dengan B per A. Gitu. Nah, sekarang kita langsung substitusi DY per DX. Satu hal yang perlu Anda waspadai, kalau soalmu berubah, misalnya di sini Y, di sini X, maka di sini bukan DY DX ya, tetapi DX per DY. Yang jelas di sini D untuk koefisien, untuk peubahnya adalah peubah dari yang kedua ya. Peubah yang kedua dibagi D peubah yang pertama. Nah, DY per DX sama dengan B per A, ini sama dengan negatif XY per X kuadrat, ya, negatif XY per X kuadrat. Saya minta kalian tetap open cam ya, sama peraturannya seperti yang disampaikan oleh Pak Meswanto. Peraturannya sama ya. Silakan open cam dulu. Yang tidak open cam dianggap tidak hadir. Ketentuannya seperti itu ya. Negatif, di sini kita akan lihat bahwa negatif XY per X kuadrat itu menjadi, sederhanakan saja ya. Jadi ini sini ada X per X kuadrat, jadi tinggal seper X ya. Jadi tinggal negatif Y per X. Dari sini kamu bisa lihat kita X, samakan dulu penyebutnya ya, samakan penyebut, kemudian kalau X dengan X, Y dengan Y. Jadi jangan sampai di sini kamu buat gini, X dy, terus Y dx, kemudian diintegrasikan. Nah, itu nggak boleh. Kalau di sini ada dy dan di sebelah sana, sebelah kanannya ada Y, maka dy dengan Y harus disatukan. Ya, berarti dari sini kita peroleh, jadi kalau mau kali silang kan ini menjadi X dy, pernya itu kan di sini negatif Y dx, itu nggak boleh, nggak diperkenankan. Nah, integrasi yang di sini, ya, ini pakai X, masih bisa. Bentar ya, untuk nggak familiar sama ini. Jadi oke, kita sambut lanjut lagi ya. Di sini kita akan ubah dia menjadi ya, dy per y sama dengan nah, di situ ada negatif ya. Negatifnya boleh diletakkan di kiri atau di kanan, terserah kalian. Apakah di sebelah sini yang jadi negatif boleh, atau
Negatifnya boleh diletakkan yang di sebelah kanan juga boleh. Di sini negatif boleh. Yang di tempat yang lain negatif juga bisa. Nah, dari sini kita akan lakukan perhitungan persamaan karakteristik kita. Ini akan menjadi panannya ya. Ya. Tentunya di sini kita bisa lihat bahwa integrasi dari kedua suku, yaitu integral dy per y, itu kita peroleh ln y, ya, ln y, itu sama dengan negatif, di sini ada negatif ln x. Jangan lupa di sini ada tambah konstanta. Tambah konstantanya kamu boleh tuliskan dia sebagai ln konstanta. Seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan kembali, persamaan ini kita sederhanakan karena semuanya itu sudah dalam bentuk ln, jadi kita tinggal mudah saja bahwa kita dapat tuliskan bahwa ln k itu sama saja dengan ln y ditambah dengan ln x. Kan gitu ya. Dari sini dapat kita peroleh bahwa k sama dengan, nah kalau misalkan, oh sebentar, jangan langsung seperti itu. Ln dulu deh. Ln k itu sama saja dengan ln, apa itu kalau ditambah? Merupakan hasil perkalian ya, x kali y. Dari sini kita akan peroleh k sama dengan x kali y. Nah, tadi yang kita misalkan k itu adalah eta ya. Jadi di sini kita lihat bahwa eta, karena etanya etanya kemana nih? Nggak ketemu etanya. Alfa, beta, di Greek ya. Di simbol. Ada yang kelihatan etanya? Oh, nggak nampak saya etanya. Klik aja deh. Eta. Nah, ini dia. Itu Bu, eta Bu di sebelah kiri. Nah itu. Nggak kelihatan, padahal ada pakai kacamata. Iya. Udah pakai kacamata pun masih nggak nampak. Nah, jadi kita peroleh di sini bahwa eta sama dengan x kali y, gitu ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita sudah peroleh eta ya. Kita sudah peroleh eta. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah kita menentukan si. Kita akan menentukan si. Nah, si-nya sama dengan apa gitu ya? Si-nya sama dengan apa? Ini terserah kamu ya, terserah kamu. Boleh X, boleh Y, boleh X kuadrat, terserah, asalkan Jacobinya yang tidak sama dengan 0. Nah, sekarang di sini diambil si sama dengan X. Nah, sekarang coba kita lihat apakah ini Jacobinya sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Kita lihat dulu. Kemudian kita lihat, kita insert lagi. Jacobi. Kalau pakai papan tulis lebih cepat daripada ngetik ini. Mana Jacobi? Nah, untuk Jacobi sendiri itu isiannya adalah J sama dengan di sini adalah ini nyari lagi hurufnya nih, C. Nah, C. Ini adalah si X. Ini adalah si Y. Sedangkan di bawah itu adalah eta X dan eta Y.
X. Baik. Sekarang kita lihat hasil perhitungan kita ya. Kita lihat hasil perhitungannya. Kita memiliki ada si sama dengan X. Maka dosido X sama dengan apa? Turunannya 1 Ibu. 1 ya. Turunannya terhadap Y ada nggak? Ada ya. 0. Sekarang kita perhatikan eta kita. Eta kita adalah X kali Y. Ya. Turunannya terhadap X adalah Y terhadap Y adalah X ya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah X. Jelas di sini hasil yang X ini menunjukkan tidak sama dengan 0 ya. Ini jadi ini kan tidak sama dengan ini. Ini tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0, ini bisa kita lanjutkan. Nah, langkah yang tidak ada yang kita tidak lakukan kalau koefisien adalah konstanta, itu adalah kita mengubah dulu. Kalau biasanya kita langsung substitusi, kali ini tidak. Kita ubah dulu X dan Y. Jadi X dan Y ini kita ubah ke dalam bentuk Si dan Eta. Tadi kita misalkan Si sama dengan X, maka dari sini dapat kita katakan X adalah Si. Kan gitu ya. Kemudian eta sama dengan X kali Y, berarti eta sama dengan Si kali Y. Berarti Y sama dengan eta per Si. Di sini paham ya? Jadi di sini sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya tadi kita sudah ada A, B, C kan gitu. A, B, C kalau koefisiennya konstanta itu langsung aja ya, nggak perlu kita ubah. Nah, kalau koefisiennya adalah bentuknya si dan eta, maka kita ubah dulu. Kalau tadi A-nya itu adalah X kuadrat, maka kita ubah menjadi Si kuadrat. Kalau B-nya tadi adalah negatif XY, ya, ini sama saja negatif eta, sedangkan C-nya adalah Y. Y sama dengan apa? Eta per Si. Gitu ya. Nah, baru kemudian kita menggunakan bentuk yang berikutnya. Apa bentuk yang berikutnya? Bentuk yang berikutnya itu adalah kalau tadi yang kita nolkan adalah eta, maka tentunya persamaan yang masih ada itu adalah yang di depan. Ya, itu menjadi A si X. Oke, saya tulis dulu mungkin ya. Di sini ada yang miss. Jadi, si X ditambah oke si X nah ini tadi ya
Kalau di sebelumnya C tadi kan ada eta, kalau itu etanya bentuknya sama dengan nol. Jadi kita punya ini. Nah, ini yang kita substitusikan. Jadi persamaan yang kita substitusikan menjadi A-nya itu adalah si kuadrat, ya. Si X itu adalah terbalik nih kok si X. Ya benar nggak apa-apa sih. Ini salah ini. Nah, ini keliru yang di bawah. Persamaannya nggak gitu. Jadi nanti kita substitusikan menjadi, saya buat baru aja deh. Ini jadinya saya copy jadi. Ini nggak pas. Hanya kita peroleh adalah si kuadrat. Bisa di copy ya. Nah, di copy dia. Nah, seperti ini ya. Oh, sorry, ini adalah B. Sedangkan B-nya adalah negatif eta. Ini adalah negatif eta. Ya. D-nya adalah apa? Si. Seperti ini. Sama dengan 0. Ya. Terus, sekarang kita lihat lagi si X kita. Nah, perhatikan si X kita. Tadi si kita itu sama dengan, apa tadi si kita? Si kita sama dengan X ya. Saya copy aja ke bawah. Ini ya. Turunan C terhadap X itu adalah 1 tadi ya. Turunan C terhadap Y adalah 0. seperti itu. Ya. Nah, jadi kita peroleh apa sekarang? Kan tinggal si kuadrat. Ya, saya copy lagi ke bawah. Jadi ini sebenarnya nih masih ada step-step yang nggak ditulis ya. Nah, ini sudah tidak. Oops. Nah, ini seperti ini. Ya, ini bentuknya. Nah, baru sama dengan yang di bawah. Baru sama ya. Nah, jadi ini ada yang hilang tadi ya, jadi seperti ini. Nah, gimana cara menyelesaikan persamaan ini? Tentunya sudah bentuk PDB ya. Sudah dalam bentuk PDB, terserah Anda mau menggunakan metode yang seperti apa untuk penyelesaian PDB ini. Nah, itu urusan Anda kan gitu ya. Anda mau samakan penyebutkah atau mau seperti apa, itu yang mana aja diperkenankan ya, metode yang Anda gunakan. Salah satunya kita bisa langsung kita samakan aja peubahnya. Jadi kita gunakan metode pemisahan peubah secara langsung ya. Jadi kalau kita buat ini jadi tanda sama dengan, coba perhatikan. Kalau ini jadi tanda sama dengan, Ibu ambil yang atas saja deh. Oops. Itu. Nah, sekarang kita samakan yang U dengan U, yang C dengan C. Yang sebelah kiri itu kan UC kan sebenarnya do U, do C. Kan gitu ya? Nah, jadi kita jadi ubah dia menjadi bentuk apa ini sekarang jadinya? Oh, ini tanda-tanda negatif ya, sorry ada negatif.
Nah, kalau Ibu cek buat di sini do, mana do-nya? Ini walaupun dia pakai kacamata, tapi masih belum begitu tampak. Udah gede nih. Jadi basic. Nah, ini dia do-nya. Do-u, ber-u, sama dengan apa kira-kira? Sama dengan apa kira-kira? Kalau Ibu langsung buat do-u per-u. Mbak Anu, menurutmu sama dengan apa? Do-u per-u, terus ini berarti sama dengan jadinya apa? Kalau langsung gini paham nggak? Belum, Ibu. Harus satu-satu. Belum, Ibu. Nah, balik kalau gitu. Ini do-u, do-si. Jadi itu saya balik lagi nih. Nah, ini kan usi itu kan berarti do-u per do-si. Iya. Nah, sekarang kalau bentuk yang di sebelah kanan, Ibu buat kembaliin aja ke asal dulu. Kedua suku dibagi dengan si kuadrat. Ya, kalau kedua suku dibagi dengan si kuadrat, maka sebelah kanan jadi apa ini? Si-nya jadi berapa? Si pangkat 3. Iya, ini si pangkat 3. Pangkat 3. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang Ibu akan di sebelah kiri hanya ada U. Di sebelah kanan selain dari U. Maka, copy dulu. Ya. Ini sekarang tidak ada dusi. Ya. Dusi Ibu taruh di sebelah kanan. Si U-nya yang Ibu pindah kembali. Boleh nggak gini? Boleh. Boleh. Nah, sekarang kedua ruas kita integrasikan. Nah, kedua ruas kita integrasikan hasilnya apa kira-kira itu? Ln U. Ya aja dulu bentar ya. Ini jadinya apa? Ln U. Yang sebelah kiri jadinya apa? Diintegralkan. Terhadap si ya. Terhadap si. Integralnya jadi apa ini? Integral X pangkat min 3 apa? Iya. Integral X pangkat min 3 apa? Bingung? Ibu cari tempat lain. Bentar ya, kita taruh tempat lain. Set. Nah, ada tanda integral nih. Ini sama dengan apa? 1 per negatif 1 per 2 Ibu. Negatif, iya ada negatifnya. Negatif apa nak? 2. 1 per 2. Negatif 1/2 sayang. Ya, terus?
X pangkat min 2. X pangkat 2. Pangkat 2 apa min 2? Min 2. Min 2. Sepakat semua nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau integral ini saya ubah jadi, nah di sini saya letakkan etanya, berarti kan boleh taruh di luar ya. Negatif. Klik lagi. Etanya mana? Oke. Nah, di sini negatif eta, X-nya kita ubah jadi si. Ini sama dengan apa jadinya? Negatif 1/2. Masih ada negatifnya? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Jadi angka satunya berubah jadi eta ya. Ini Iya. berubah jadi F. Ini ya jadi si. Pangkat min 2. Bisa dipahami? Ya, Bu Bisa, Popi ya? Ibu. Atau bisa juga si pangkat 2-nya diletakkan di bawah. Ya, jadi positif. Di sini positif eta per si pangkat 2. Di sini ada angka 2 lagi. Ya kan? Ditambah len konstanta. Ya, ditambah len konstanta. Nah, ini Ibu hapus ya, boleh? Ditambah konstanta kan nanti. Nah, ini tambah konstanta. Nah, sekarang dari sini tambah konstanta, kita pakai tanda sambung lagi. Terus, nah sekarang tanda lennya mau kita ganti jadi E pangkat len U, itu jadinya apa? Jadinya U sama dengan, ini huruf besar harusnya. U sama dengan E pangkat. Kan gitu ya? E pangkatnya di sebelah kanan. Ya enggak? Jadi eksponen EXP. Pakai kurung aja dulu. Untuk yang udah tahu tenang aja ya. Ini kenapa lambat Bu Susi gitu ya? Karena Ibu perhatikan belum semuanya paham dari awal sampai akhir tuh masih banyak yang miss Ibu lihat. Ya, kenapa kok pelan-pelan kali Bu? Sebenarnya pengen ngebut juga. Ya, jadi ini biar semuanya mengerti ya. Karena ada yang belum nempuh PDB sama sekali. Jadinya pelan-pelan Ibu sampaikan. Nah, jadi U sama dengan, nah sekarang kalau kita ada E pangkat A tambah B, itu kan berarti E pangkat A kali E pangkat B, kan gitu ya nak ya? Oke, sekarang Ibu buat lagi. Jadi, tapi berikutnya ini sudah nggak kayak gini ya. Berikutnya Ibu ngebut ya. Ini. Nah, seperti ini jadinya ya. Terus anaknya lagi. Nah, panahnya tadi hilang. Oke, maka dari sini dapat kita katakan U sama dengan, perhatikan yang terakhir ya, E pangkat len itu kan adalah isinya sendiri ya. Jadi di sini K E pangkat, atau Ibu tulis langsung. Tapi kalau Ibu bikin E kecil kali nanti hurufnya. Langsung ini aja ya. Nah, ini adalah solusi untuk si U yang bergantung pada si dan eta. Jadi kalau kamu pakai W boleh, pakai huruf yang lain boleh. Nah, terus sekarang kita kembalikan lagi ke asal. Nah, sebelumnya karena ini adalah
PDB, ya. Kalau K itu berarti diubah menjadi apa kemarin? Fungsi apa? Lihat ini kan konstanta. Diubah jadi apa, Mbak Afni? Fungsi yang dari apa? Berubah yang kalau PDB ini K. Kan gitu. Tapi karena ini PDP, tadi saya ngerjakannya pakai PDB. Karena ini PDP, maka K ini adalah fungsi fungsi apa, Nak? Yuk, fungsi apa? Fungsi dari peubah yang tidak diintegrasikan. Ya kan? Lali, apa yang tidak diintegrasikan? Yaitu eta. Maka K-nya kita ganti jadi fungsi eta, ya. Ini kita ganti jadi Eta. fungsi. Etanya hilang lagi. Itu. Nah, sekarang untuk semua K, Ibu ganti jadi fungsi eta. Jadi jangan bingung nanti, mana K-nya Bu, kok udah hilang. Paham ya? Sampai sini? Oke. Sekarang balik ke atas. Dia bergantung pada apa? Tadi etanya sama dengan apa tuh? Etanya. Etanya tadi sama dengan apa tuh? Kita X. kan udah nyari tuh ya. X. Mana? Etanya X. adalah X kali Y. C-nya sama dengan X. Nah, berarti solusi kita ubah menjadi, ini memang sengaja nggak saya pakai yang bawah ini. Mau saya jelaskan satu-satu. Nah, kalau cuma Ibu baca pasti kalian dari mana itu, dari mana itu. Ya, sekarang kita ubah si eta tadi itu adalah eta tadi apa? X dan Y. Ya. Nah, sekarang kita ubah lagi, ini adalah X dan Y, sedangkan C-nya adalah X. Bisa disederhanakan nggak itu? Coba lihat, XY per X kuadrat jadinya apa itu? Kamu sederhanakan jadi apa? Y per 2X. Jadi di sini Y per 2X, di sini sudah tidak pakai. Itu saja deh. Paham? Ini adalah solusinya. Oke? Nah, sekarang kita ada soal lagi nih. Tapi saya ingin kalian dulu yang ngerjakan. Saya ingin kalian mengerjakan dengan dua metode. Nanti ini saya bagi dua kelompok, ya. Dengan dua metode. Metode yang pertama adalah metode pemisahan peubah. Metode yang kedua adalah metode yang seperti saya jelaskan. Soalnya sebagai berikut. Soal nomor 2. Apa soalnya ya? Nggak usah pakai C deh, ya. Ya mudah aja. Apa ya? Soalnya gitu. Nah, udah ya soalnya ya. Nah, metodenya dua. Nah, ini soalnya cuma satu. Oh, dikit banget ya. Nah, soalnya Ibu cari lagi. Tapi ini aja dulu deh. Waktunya 10 menit. Lamaan nggak?
lamaan nih. Lamaan Bu, 10 menit Bu. Cukup kayaknya Bu, 10 menit Bu. 8. Tuh. Tapi tunggu dulu sebentar ya. Tapi ternyata kok Ibu ada di halo-halo ini. Sik ya. Jam 10. Ya Neki lah. Ya. Udah di halo-halo Bu Reza saya. Masuk kelas lain Bu Raffi. Nah, kalau gitu saya masuk ini dulu aja. Satu konsep lagi ya. Satu konsep lagi aja ya. Maaf banget. Satu konsep lagi aja. Lagrange deh. Lagrange. Ini saya save dulu deh. Ini langsung soalnya saya kerjanya langsung. Saya stop share dulu. Saya masuk Lagrange sih. Mana Lagrange ini? Dan nanti ditemani sama Bu Raffi ngerjakan latihan. Latihannya dulu ya. Selesai. Nah, ada satu metode lagi. Berarti kita punya berapa metode? Dah? 4 ya. 4 nama ini berarti 5 metode. Kalau nggak bisa juga menyelesaikan dengan satu metode udah terlalu. Jadi tiap metode itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Jadi kalau metode yang kita gunakan barusan, menggunakan transformasi, itu biasanya solusinya dalam bentuk keluarga. Sedangkan kalau misalnya metode Lagrange ini jauh lebih luas lagi. Keluarganya ngajak, kalau tadi itu ada keluarga inti, kalau ini keluarga besar. Nah, solusinya. Sedangkan kalau metodenya adalah pemisahan peubah, nah itu biasanya dia langsung. Jadi analitiknya lebih baik. Hanya kalau metode pemisahan peubah tidak bisa untuk aneka persamaan. Jadi kadangkala tidak bisa diselesaikan semua persamaan yang ada ya. Nah, itu kendalanya metode pemisahan peubah yang dijelaskan minggu lepas. Nah, ini metode Lagrange. Ini seperti ini. Jadi ada, kalau tadi ini adalah A, whatever lah sama aja ya. A, B, C. Yang sebelah kanan ini adalah C dan D. Gitu ya. Yang sebelah kanan adalah C dan D. Jadi CU ditambah D. Maka bentuknya itu dia akan disederhanakan ya. Disederhanakan pada persamaan ini. Oh ya, kayaknya ada yang luput saya jelaskan. Kalau P kecil itu berarti mengubah sama saja dengan ZX atau UX ya, P kecil. Jadi turunan terhadap peubah pertama. Sedangkan Q kecil itu adalah turunan terhadap peubah kedua. Jadi kayak UY gitu ya, atau ZY. Nah, ini notasi saja dan pada umumnya digunakan pada buku-buku yang PDP, dia menggunakan huruf P kecil dan Q kecil. Jadi kamu nggak usah heran, P-nya kenapa bukan jadi konstanta Bu, atau bisa jadi yang lain nggak? P di situ pengertiannya adalah derivatif. Ya, oke. Ini kenapa langsung contoh ya? Kira-kira nggak usah pakai itu. Nah, aja dah. Nah, jadi Lagrange itu tuh kayak gini formulasinya. Jadi dx per p berarti dx kalau tadi adalah kita punya AUX gitu ya, AUX tambah BUY, berarti di sini dx dibagi A sama dengan dy dibagi B sama dengan dz dibagi sisa. Kalau tadi kita punya CU ditambah D, maka R ini menjadi C. Kalau di sini pakai Z, dia pakai Z ya. Jadi CZ ditambah D. Nah, solusinya menjadi kalau pada metode transformasi itu hanya U saja yang di depan atau V saja yang di belakang, sedangkan Lagrange menggunakan keduanya, yaitu U dan V. Gitu ya. Oke, sekarang langsung aja ke contohnya. Nah, kalau ada soal seperti ini maknanya adalah X, UX ditambah Y, U,
UY sama dengan 2U atau Z gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita yang koefisiennya adalah X dan Y di sini adalah 2. Berarti bentuk Lagrange dx per x sama dengan dy per y sama dengan dz per 2z. Oke, soal kita tadi apa? Soal kita tadi apa? Kalau kita jadikan dia bentuk Lagrange, coba lihat soal kita tadi. Nah, kita sama dengan apa? Tadi yang pertama, x kuadrat ya. D kita adalah negatif xy. Kan gitu. Y-nya apa tadi? Y-nya adalah soal yang barusan loh. Soal yang barusan. Y-nya apa tadi? X ya apa ya Bu? Apa min Y ya? Hah? Soal yang tadi. Saya tahu saya loh. Mana tadi? Y ya. Y ya, soal yang barusan itu adalah Y. Oke, lanjut. Berarti bentuk Lagrange-nya apa? Dx per x kuadrat sama dengan dy per negatif xy sama dengan dz per apa? Nah, c tadi ya. Y-nya berapa tadi? 2 apa berapa? Apa Y tadi? Lupa juga Ibu. Nah, cuman harus hati-hati pada saat penyelesaian di suku kedua ya. Nah, sekarang perhatikan contoh ini dulu. Nanti kita lihat contoh kita. Nah, di sini ada dx per x sama dengan dy per y. Jadi kamu selesaikan, kalau saya sebut ini 1, 2, 3. Lihat ya, persamaan 1, 2, 3. Maka kamu selesaikan 1 sama dengan 2. Ya, kalau contoh ini, dia menyelesaikan 1 sama dengan 2 dan 1 sama dengan 3. Boleh yang lain Kak? Boleh. Misalnya saya mau menyelesaikan Bu, 1 sama 2, kemudian 2 sama dengan 3. Boleh. Atau saya mau menyelesaikan dengan cara berbeda. Misalkan saya mau menyelesaikan dengan teknik ada tiga cara ya sebenarnya. 1 ke berapa lagi? 1 ke 3, 2 ke 3. Boleh. Ya. Jadi lebih mudah kan, lebih fleksibel. Sehingga kita cari kuncinya di sini, cari persamaan yang mudah diintegrasikan. Nah, di sini kita peroleh dx per x sama dengan dy per y. Kalau soal yang tadi berarti dx per x kuadrat sama dengan, nah ini saya tulis di sini ya soal. Ini tapi Bu Reza sudah halu-halu banget. Bu Susi sudah ditunggu di kelas. Apa sih? Kelasku dorong mari ya. Pemberitahuannya baru semalam itu berarti. Hebat kan? Kuliah apa Bu? BPG. Baru tadi malam dikasih tahu. Kelasnya sekarang Bu. Kirain kita aduh kayak Mepet-mepet. mepet-mepet gimana ini aku coba lo lah dunia persilatan kan gitu ya. Ya sekarang kalau misalnya yang saya nggak familiar sama yang ini, kayak tadi saya ganti itu kan nggak pandai saya x kuadrat. Sama dengan kalau soal yang tadi ya, dy per astagfirullahaladzim, coba lagi deh, negatif xy. Nah, kalau soalnya seperti ini, kamu nggak boleh langsung integrasikan di sini. Jadi harus x-nya dikumpul sama x. Jadi di sini kan di sebelah kanan ada x. Maka kedua suku harus dikalikan dengan x. Ya, jadi di sini menjadi dx per x. Dan di sini menjadi dy per negatif y. Jadi nggak boleh integrasi langsung, ya, nggak boleh integrasi langsung. Jadi harus mengubah dulu, kumpulkan yang peubah yang sejenis. Itu ya, diingat. Nah, baru kemudian diintegrasikan. Integrasi kayak tadi, ini dari sini kita peroleh, kita dapat AA ini adalah konstanta ya. Jadi konstanta sama dengan X per Y sama dengan U. Baru kemudian dia menyelesaikan dx per sama dengan dz per 2z. Ya, ini jadinya apa ini? Nah, diintegrasikan kayak tadi sama aja, jadi dapatnya konstanta juga. B sama dengan x kuadrat per z, ini disebut P dan ini disebut U. Substitusi ke dalamnya. Jadi U dan P. Ya, jadi di sini kita peroleh
punya tadi apa nih? X per Y. Di sini apa? X kuadrat per Z sama dengan 0. Nah, inilah solusinya. Kan mudah ya solusinya. Gitu ya. Itu namanya metode Lagrange. Nah, kalau misalnya ada 3 atau ada 4, sama aja. Jadi bentuk umumnya di sini yang mau saya sampaikan adalah cara menulis bentuk umumnya dulu ya. Berarti ini koefisiennya apa? X. Berarti di sini apa? Dx ya. Berarti dx per x. Berikutnya apa? Y. dy per koefisien. Ingat ya, dy per koefisien. Sama dengan dt per koefisien. Sama dengan, nah, baru sebelah yang paling akhir itu, d-nya itu d untuk mengubah terikat. Nah, kalau yang lain kan tadi kan sebelah kiri saya semuanya D berubah bebas ya, D berubah bebas, D berubah bebas dibagi koefisien dari tiap-tiapnya. Yang paling kanan itu adalah D berubah terikat. Berubah terikatnya adalah Z. Jadi DZ per sisa. Gitu ya, DZ per sisa apapun itu. Misalnya di sini kamu dapatnya X, Y, T, Z ditambah 6. Misalnya ya. Maka di sini tulisannya X, Y, T, Z tambah 6. Gitu caranya. Lalu diselesaikan berpasang. Jadi kalau ini ada 3 ya. Kalau ini ada 3, 1 sama 2, terus berapa lagi? 2 dan 3, 2 dan 3. Kemudian nomor berapa lagi selanjutnya? Penyelesaian independen yang ketiga diperoleh dengan cara menggunakan aturan rasio. Nah, jadi seperti itu yang kita sebut sebagai metode Lagrange. Ini nanti saya share. Mungkin berarti belum ada nih saya share taruh di mana ya? Saya tutup aja. Ini ada soal ya. Saya share saja di chat ya. Saya share di chat sekejap. Ada di ini. Bisa disimpan. Muncul? Belum? Bisa dilihat yang saya share? Bisa, Bu. Ada satu lagi. Ini yang tadi saya ketikkan. Nah, di situ ada soal ya, sama soal yang barusan tadi kita buat. Coba kalian selesaikan dengan aneka metode. Metodenya ada berapa tuh? Ada 5 ya. Ada 5 metode. Take the challenge. Yang mana yang bisa dikerjakan dengan semua metode? Ingat hati-hati, tapi tidak semuanya bisa ya. Jangan nangis pula nggak bisa ini Bu. Udah tenang aja. Memang begitulah dunia itu, tidak semua metode itu available untuk semua persamaan. Makanya PDP ini lebih
agak-agak unik gitu ya, agak-agak unik ya. Sama kayak PDB, ada persamaan. Mau saya buat gini, bu pakai ini. Nggak bisa hantam kromo ya. Jadi kita lihat dulu ini seperti apa penyelesaiannya. Nah, saya nggak kasih tahu metode ini cocoknya dengan ini. Sorry, belum saya beritahu. Itu harus kalian cek dulu biar nanti kalian yang bisa ngambil kesimpulan. Oh ternyata nih nggak bisa bu karena bla 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 gitu. Maunya nanti kalian yang bisa menyimpulkan sendiri. Bu Rafi, saya serahkan host kepadamu. Nggih, Bu. Saya sebentar nanti kalau mungkin saya masuk lagi, itu nanti buka kelas dulu ya. Serahkan host kepada diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Nanti kalau ada masalah boleh bertanya ke saya atau Bu Rafi ya. Nggih. Sudah saya jadikan host. Sudah sukses Bu belum? Nampak nggak? Sampun, Bu. Oke. Saya pamit dulu ya, karena laptop yang ini nggak bisa pakai dua dua Zoom. Kalau laptop yang satu lagi bisa sampai 4 Zoom, ini nggak bisa. Maaf ya, jadi nggak bisa sambil memantau. Saya pantaunya pakai HP. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip dulu.
Gimana? Masih butuh waktu lebih banyak kah untuk mengerjakan, Nak, Mas? Mbak? Bu Raffi tunggu sampai 10.30 ya. Silahkan boleh dikerjakan bersama-sama. Boleh per kelompok, mungkin biar lebih cepat.